Pungutan liar dari pihak tertentu kepada warga masyarakat di sejumlah kota dengan dalih Lebaran 2023 semakin merajalela. Berbekal surat edaran dan berlogo kelompok tertentu, beberapa oknum mulai dari ormas, organisasi kepemudaan, pengurus RT hingga lurah beserta perangkatnya diduga meminta-minta pungutan dengan dalih bakal menciptakan wilayah aman dan kondusif selama periode Lebaran 2023. Sejumlah perusahaan atau pelaku usaha menjadi sasaran para kelompok tersebut untuk diminta sumbangan. Maraknya pungutan liar berkedok tunjangan hari raya atau THR menjelang hari raya Idul Fitri tentunya sangat memberatkan para pelaku usaha. Lantas, bagaimana menyikapi adanya indikasi modus pungutan berkedok THR yang dilakukan oleh oknum ormas, aparat, dan pegawai pemerintahan yang gencar jelang Lebaran? Tim TV One mengabarkan. Sekarang di media sosial beredar surat-surat seperti yang Anda saksikan tadi di layar kaca. Surat-surat itu kemudian berisikan yaitu permintaan adanya pungutan. Ya, istilahnya adalah ataupun diatasnamakan dengan untuk bisa memberikan THR kepada berbagai macam yang ada di kepengurusan, baik itu kepengurusan RT, RW, ataupun juga kepengurusan organisasi masyarakat dan juga kepemudaan. Anda sudah dengarkan tadi bagaimana kemudian reaksi masyarakat melihat hal ini dan juga upaya untuk bisa mengamankannya. Nah, di samping saya sudah hadir ini mewakili suara para pedagang yang juga biasanya katanya dikenai pungutan-pungutan seperti ini. Betulkah dan berapa besarnya? Nah, kita sudah bersama dengan Bapak Ngadiran, beliau merupakan Sekjen Inkopas dan juga Dewan Pembina Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ngadiran. Malam, baik, ya. Selain Pak Ngadiran juga sudah terhubung kita dengan Brigjen Pol Ahmad Ramadan selaku Karopenum Divisi Humas Polri, tapi nanti kita akan coba hubungi untuk bisa mengetahui bagaimana suara dari pihak kepolisian untuk bisa memberikan pengamanan dan juga agar warga tidak gelisah dan juga tidak gusar seperti saat ini. Tapi mungkin Pak Ngadiran juga bisa bercerita kepada kita, Pak Ngadiran, apa yang dialami oleh para pedagang di pasar? Betul nggak dimintain ataupun juga dipungutan liar ini, tapi kemudian atas namanya untuk memberikan THR? Ya, itu memang kita mau mengatakan tidak, kenyataannya ada. Dan ini memang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu walaupun ada mungkin kan nggak terlalu nggak terlalu tajam atau nggak terlalu maksa gitu. Nah, belakangan ini ya kadang ada sampai datang 2 kali, ada yang datang 3 kali kalau belum dapat kan gitu. Ya, satu sisi memang kondisi teman-teman kita pedagang saat ini kan pendapatan mereka atau omsetnya itu kan turunnya jauh. Memang di bulan puasa apalagi menjelang hari raya memang pengunjung lumayan meningkat. Artinya dibilang ramai pasarnya alhamdulillah. Tetapi jumlah yang dibelanjakan memang tidak seperti waktu-waktu sebelumnya. Tidak seperti sebelum pandemi. Iya, karena situasi keuangan yang untuk belanja mungkin juga nipis. Gitu. Ya. Tapi Pak Ngadiran yang meminta, memungut uang tersebut itu siapa? Ya memang kalau yang beredar kami ketemu mengatasnamakan pengurus lingkungan. Tapi juga ada yang dari ormas. Jadi ya kita tidak harus menyebut ormasnya, tapi mengatasnamakan ormas lah, kemudian dari pengurus lingkungan lah, disuruh dari siapalah gitu. Pengurus lingkungan ataupun juga ormas. Nah ini kan mereka biasanya sering, termasuk juga surat-surat ini yang kita saksikan ini, dalam alasannya adalah untuk bisa menjaga keamanan wilayah tersebut, menjaga keamanan pasar tersebut, Pak Ngadiran. Nah, apakah kemudian orang-orang yang meminta ini, baik itu dari pengurus lingkungan, baik itu dari ormas, Pak Ngadiran ataupun juga mungkin rekan-rekan di pasar, penjual pasar itu kenal dengan mereka? Ya, ada yang kita kenal, tapi ada juga yang tidak kita kenal. Yang kita kenal artinya kan memang orang lingkungan terdekat. Ada yang kita kenal. Nah, kalau yang kita kenal kan kadang kita ya ngasih lah gitu. Tetapi kalau yang meminta itu yang tidak kita kenal kan, kalau mengatakan mereka untuk keamanan lingkungan, kapan dia ngamanin kan gitu ya. Baik, permasalahannya adalah itu. Betul. Tetapi kalau yang memang kita kenal ya namanya kita kenal. Ya hitung-hitung sedekah aja.
Ya, walaupun hitung gimana, sedekah. ya hitung Tapi sedekah kan ini aja. juga harus diluruskan gitu Ya, kan, karena juga betul. merugikan warga, merugikan para pedagang, merugikan masyarakat. Mental sebenarnya. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut. Saya ingin tahu sebenarnya baik, berapa jumlah iurannya atau berapa jumlah pungutannya, termasuk juga represifnya itu seperti apa atau penekanannya kepada para pedagang seperti apa, Pak Ngadiran. Tapi sebelum Pak Ngadiran cerita, saya akan undang narasumber berikutnya, yaitu Pak Trubus sudah hadir bersama kita di sini. Silakan Pak Trubus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Trubus. Aduh, Pak. Selamat malam, Pak Trubus. Baik, Pak Trubus silakan duduk. Pak Trubus seperti biasa, kalau kita berbicara mengenai jelang Lebaran itu kan biasa. Betul, biasa. Yang ditunggu orang adalah momen untuk mudik. Termasuk yang ditunggu orang adalah dapat THR. Nah itu. Tapi ada beberapa orang yang kita bahas, ini ramai juga di media sosial, cara upaya untuk bisa mendapatkan THR-nya juga termasuk pulungan liar atau termasuk pungutan liar, termasuk juga untuk memaksa orang untuk bisa memberikan uang tersebut. Pak Trubus, bagaimana Pak Trubus melihatnya? Iya, saya melihat memang fenomena belakangan ini itu THR itu dipahami sebagai satu kewajiban bagi orang lain untuk memberikan kepada pihak yang lain dengan cara-cara yang menurut mereka itu halal. Padahal itu sebenarnya di kategorinya adalah pemerasan. Padahal jadinya kayak narget, nggak ada bedanya dengan narget kan? Narget. Dan itu karena sifat memaksanya itu, maka sebenarnya memenuhi unsur 340 KUHP itu tentang pemerasan kan, sehingga diburu bau pungli juga di dalamnya. Yang kedua, banyak di antara mereka sudah merancang jauh-jauh hari. Maksudnya apa itu, Pak? Maksud itu maksudnya sasaran mana yang akan dimintain itu sudah ada ini semacam sebelumnya dipetakan, disimulasikan bagaimana cara melakukan pendekatan, misalnya tidak boleh berapa nilainya, mereka sudah ditarget nilai, tarifnya sudah ditentukan lebih dulu. Biasanya menurut pengetahuan Pak Trubus, siapa yang ditarget? Kemudian mereka ini menentukan besarannya itu berdasarkan apa, Pak Trubus? Ya sebenarnya lebih banyak ke nilai subjektivitas sebenarnya yang lebih ditentukan ya dianggap mereka mampu, misalnya ini pedagangnya dalam 1 tahun ini dia diperkirakan dia omsetnya naik terus misalnya, atau kalau misalnya ya tentu tokoh-tokoh tertentu atau pelaku-pelaku usaha yang dianggap punya potensi-potensi itu didekati. Jadi didekati dan itu kadang-kadang pendekatannya tidak sekali 2 kali, sebelumnya sudah merayu, ada kadang-kadang merayu melalui keluarganya, melalui koleganya, melalui orang-orang terdekatnya juga ada. Jadi mereka memang namanya premanisme itu dengan segala cara dia tempuh. Yang itu termasuk tindakan premanisme. Tapi yang melakukannya meminta, ini sebelum kita break jeda, tapi yang meminta, yang melakukan pungutan ataupun juga meminta THR itu termasuk preman-preman. Iya, kalau dalam konteks sosiologis disebutnya premanisme itu, bisa paham preman karena memaksa pihak lain. Nah, tentu dalam hal ini memang harus dipahami tidak semuanya ya, tentu artinya kita tidak bisa memvonis, tetapi memang pada umumnya yang viral di masyarakat itu memaksa. Nah, memaksa ini kadang-kadang tidak ada kaitannya, misalnya satu lembaga instansi pemerintah kepada yang namanya dunia swasta. Lah ini kan nggak ada hubungan sama sekali, benang merahnya juga nggak ada, tapi ketika mau THR alasan ini untuk sedekah, alasan agama, sosial, alasan kedepannya mereka memaksa. Nah ini cara-cara ini yang menurut saya harus dihentikan itu. Betul, Pak Trubus, nanti kita akan dengarkan cerita Pak Ngadiran berbagi cerita dari para pengalaman, para pedagang ini. Dipaksanya seperti apa sih begitu kan? Dipalaknya, karena kalau ini kita bisa bilang ya nggak jauh beda dengan malak begitu kan? Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.